Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman semuanya. Kali ini saya akan mencoba mereview beberapa pertanyaan yang datang dan muncul, terutama untuk yang sedang mengambil atau sedang akan menulis skripsi maupun mau menulis proposal ataupun barangkali menulis artikel. Ada banyak yang bertanya, saya kira-kira enaknya nulis apa ya? Pertanyaan ini sangat susah dijawab karena untuk ditulis itu sangat bervariatif dan mungkin degree juga akan berbeda-beda. Saya akan mencoba mengulas beberapa topik yang barangkali bisa diambil, diteliti, dan dilakukan sebagai salah satu alternatif dalam topik untuk ditulis, khususnya untuk yang akan menulis dalam bidang ilmu bahasa atau ilmu linguistik. Baik, pertama barangkali ada baiknya kita mulai dari apa yang kira-kira sudah saturated atau sudah banyak sekali dikaji dalam bidang bahasa, khususnya untuk yang bagian skripsi yang di kampus. Nah, bidang bahasa yang paling banyak dikaji, sudah banyak dikaji untuk skripsi itu ada satu misalnya tentang politeness, kemudian ada speech acts. Rata-rata mereka mengkaji dua topik ini dari hampir sudut pandang yang sama, yaitu mendeskripsikan misalnya apa saja tipe-tipe politeness yang ada atau ditemukan dalam teks atau movie X ya. Atau apa saja jenis speech act yang ditemukan, misalnya lokusi, perlokusi, dan ilokusi. Sehingga saking banyaknya itu tidak ada sesuatu hal yang baru yang ditawarkan. Dan seringkali kemudian ketika mengajukan topik dengan bidang ini, kemungkinan besar untuk memberikan kontribusi itu sangat kecil. Atau misalnya untuk tujuan pragmatis pengajuan judul proposal atau skripsi, itu bisa jadi kemungkinan besar tidak dianjurkan. Yang kedua adalah implikatur, maksim ataupun code, baik code switching atau code mixing. Ini termasuk beberapa topik yang sudah lumayan banyak dikaji. Yang ketiga, adanya language style atau figurative language, itu juga sudah cukup banyak, terutama style di lirik lagu, movie dan lain-lain, itu lumayan sudah banyak. Sehingga topik-topik ini kemungkinan besar kita agak susah mencari di mana novelty-nya. Lalu bagaimana nanti kita mencari solusinya? Kita akan bahas di slide berikutnya. Kemudian selain dari topik juga ada saturated dalam data source atau bentuk data, sumber data yang diambil. Rata-rata menggunakan movie, film atau speech. Sehingga apabila teman-teman semuanya tertarik dalam bidang-bidang ini, politeness, speech act, implicature, maxim, code, language style, figurative language yang dalam kategori semantics, atau data yang berupa dari movie, film atau speech, maka kita perlu berusaha lebih keras untuk mencari apa yang kira-kira bisa kita sumbangsihkan, kita beri bentuk dari novelty-nya. Yang saturated ini tidak serta-merta memang tidak diperbolehkan untuk kita kaji, tetapi kita perlu lebih kreatif melihatnya agar yang kita lakukan tidak hanya mengulang hal yang sama. Baik, kita akan bagaimana kira-kira mengulas atau mencari topik yang relevan meskipun itu sudah banyak dikaji, tapi kita bisa memberikan warna baru. Nah, bagaimana solusinya? Yang pertama, saran saya adalah kita perlu memberikan fokus pada hal yang spesifik dan details. Daripada kita mengkaji yang too general, misalnya what are the type of speech act found in movie X, itu kan sudah terlalu umum. Mungkin kita perlu mempertimbangkan bagaimana melihat salah satu bentuk dari speech act-nya. Misal pada speech act yang request, atau question, atau refusal.
Jadi kita bisa misalnya mencoba fokus pada mencari struktur dari sebuah request system. Daripada melihat pada native, kita bisa melihat pada non-native speaker. Jadi bagaimana request is used by Indonesian EFL student. Jadi bagaimana mahasiswa bahasa Inggris di Indonesia menggunakan request. Atau fokus pada question saja, aspek pragmatik dari question. Bisa saja speech act-nya, bisa saja syntax of question, atau discourse of question, atau fokus pada refusal. Jadi ambil salah satu yang spesifik dari bentuk speech act, lalu kita kaji dari berbagai macam lensa, atau fokus pada satu lensa untuk memberikan deskripsi yang lebih detail dan in-depth. Yang kedua, mungkin kita perlu menghubungkannya dengan aspek yang lain selain hanya sebagai single entity, misalnya politeness saja, tetapi bagaimana politeness and power relation, juga melihatnya dari unsur discourse analysis atau critical discourse analysis, tidak hanya dari aspek sosiolinguistik ya. Yang kedua, misalnya tentang code, itu bisa dihubungkan dengan agensi. Bagaimana kita menggunakan code itu tidak hanya sebatas pada pertanyaan type of the code, alasan apa, tetapi lebih dalam lagi kita melihatnya bahwa itu merupakan bagian misalnya appropriation, atau bagaimana seseorang menegosiasikan power yang ada dalam bahasa yang dia gunakan, atau untuk maximize repertoire bahasa yang dia miliki, sehingga muncullah code. Maka sekarang tidak hanya ada code switching, code mixing, tetapi ada juga code mashing kalau menurut Canagaraja, sehingga ada translanguaging atau translingual practices. Yang ketiga, kita melihatnya dalam kacamata yang lebih luas, tidak hanya syntax, pragmatics, sociolinguistics, tetapi barangkali juga kita bisa melihat topik tersebut dari kacamata misalnya word Englishes atau politic of English. Misalnya yang word Englishes, sekarang ada yang mau mengkaji tentang accent atau tag fonologi. Nah, fonologi itu kalau mau bahas hanya tone, maka sangat pure fonologi, itu tidak apa-apa. Tetapi bisa juga kita melihatnya dalam kacamata sociolinguistics, bagaimana bahasa standar dan tidak standar terbentuk. Bahkan kemudian ada ideologi tentang standard and non-standard English, sehingga akan lebih luas. Bagaimana standar sistem itu dibentuk, apa saja aspeknya, misal penggunaan gramatikal, penggunaan aspek marker, penggunaan aksentuasi, dan lain-lain. Yang keempat, kita perlu mencoba menggunakan lain dan sumber data yang lain. Misalnya mencoba menggunakan corpus linguistik sebagai salah satu bentuk atau metode dalam mengkaji bahasa. Atau juga barangkali mempertimbangkan penggunaan quantification atau quantitative approach dalam analisis bahasa. Nanti perlu digabungkan dengan aspek yang lain tentunya. Oke, sekarang apa kira-kira topik yang possible kita lakukan? Kalau suka dengan fonologi misalnya, barangkali penelitian oleh Marco Paulos ini bisa menjadi pertimbangan ketika dia mengkaji tentang nominal inflection dalam morfosintak fonologi. Jadi ada dia morfosintaks dan fonologi. Tidak hanya satu fonologi saja sebagai bagian dikaji, tapi menghubungkan antara fonologi dan sinteks serta morfologi. Nah, saya kira nominal inflection ini sudah dibahas di kelas morfologi, sehingga tinggal kita memberikan perspektif yang lain agar tidak hanya satu sisi saja. Yang kedua, misalnya suka dengan fonologi tapi lebih pada vowel artikulasi ya. Karena di fonologi sekali lagi bisa saja kita menggunakan fokus kajiannya pada tone, intonation, atau prosody. Tetapi perlu juga menggunakan beberapa software barangkali yang kita penting ketahui, misalnya software Pratt dan lain-lain. Nah, selain fonologi, kalau kita suka morfologi, bisa saja kita menggabungkan morfologi dan sintaks, seperti mengkaji kata inflection.
Nanti sumber data bisa diambil dari mana saja, bisa saja media, sosial media, teks, dan lain-lain. Yang kedua, bisa fonologi dalam fenomena translingual practices. Bisa dalam kelas atau di luar classroom konteks. Jadi, dari dua contoh ini, kita sekarang mengkaji fonologi dan morfologi ataupun sintaks, tetapi tidak hanya dari satu lensa sintaks, satu lensa morfologi. Kita mencoba untuk melihatnya lebih kompleks, sehingga ada penggabungan morfo sintaks misalnya ya. Nah, itu barangkali akan lebih menarik karena sudah terlalu banyak yang mengkaji hanya dari satu sisi saja. Atau misalnya bagaimana morfologi dan aspek language acoustic. Ini antara morfologi dan psycholinguistics. Oke. Nah, untuk sintaks sendiri bisa saja kita mengkaji case interaction in syntax, atau mau fokus pada negation of syntax atau imperative of syntax. Jadi ada aspek speech act yang kita mau kaji, tapi kita fokus pembahasan dari lensa sintaks. Atau kita melihat bagaimana syntax of past and present English. Jadi bisa secara historis ya. Ada historical linguistics atau linguistic historis. Kita bisa mengkaji dari berbagai macam aspek. Yang penting kita udah tahu bahwa kita akan menggunakan approach ini untuk meneliti yang kita akan teliti ini. Nah, sekarang untuk pragmatik, saya kira ini juga sudah cukup banyak. Sekali lagi, daripada fokus pada satu aspek di kajian pragmatik, misalnya implikatur, speech act, ataupun mungkin nanti akan diberikan politeness, barangkali kita bisa melihatnya dari aspek yang berbeda. Misal nih ya, discourse marker ini atau pragmatic marker merupakan kajian yang sudah cukup lama, dan di beberapa kampus untuk mahasiswa sudah mulai banyak meneliti tentang discourse marker. Misalnya di sini cukup simple, dia mengkaji sebagai pragmatic marker in dementia discourse untuk yang demensia. Ada juga yang mengkaji tentang okay, dan well. Ada banyak. Yang kedua misalnya sort of. Seringkali kita menggunakan atau mendengarkan beberapa orang menggunakan sort of, like, dan lain-lain. Itu merupakan bagian dari kajian pragmatik kalau mau dilihat dari segi pragmatik. Kalau dilihat dari psycholinguistics mungkin akan dianggap sebagai sebuah filler saja, karena akan ada proses berpikir sebelum orang itu menyatakan sebuah ungkapan, sehingga muncullah filler untuk mengisi space yang kosong tadi. Tetapi kacamata pragmatik melihatnya sebagai sebuah fenomena yang berbeda. Nah, selain itu ada mungkin fokus pada speech act yang emotif atau emotive speech act. Ini semua kajian-kajian yang baru ya. Jadi kalau dilihat tahunnya masih tahun 2019 dan tahun 2020. Kemudian bisa saja the role of social status in realization of refusal speech act. Jadi fokus pada refusal, tapi melihat juga dari kacamata sosio-pragmatik. Ya. Jika tidak, kita masih bisa fokus pada discourse marker seperti like dan lain-lain. Ini bisa kita lihat variasinya. Kalau dia di Pidgin and Hawaii English, bisa saja kita melihatnya dalam Malang English, Indonesian English, Japanese English, dan lain-lain. Sehingga perlu memasukkan kacamata Englishes, bahwa adanya variasi atau varietas bentuk-bentuk bahasa Inggris, tidak hanya dari English speaking countries, tetapi juga ada English as second language, English as lingua franca, atau English as foreign language, sehingga bahasa Inggris menjadi tidak hanya dimiliki oleh native speaker saja. Tentu kita perlu memperkaya perspektif kita, kajian kita terhadap perkembangan teori-teori di bidang bahasa. Nah, ini masih mirip-mirip speech unit final like in Irish English. Jadi like dalam Irish English. Bisa saja kita melihatnya like dalam EFL student ya, untuk Indonesian English. Dan masih banyak lagi sebenarnya. Baik.
Apa masih bingung dengan beberapa possible topics khususnya bidang microlinguistics? Jika masih bingung, bisa kalian lempar pertanyaannya atau keluhannya tentang apa yang kira-kira ingin dikaji atau ingin ditulis, bisa kita diskusikan di kolom komentar. Semoga tidak banyak kebingungan. Kalau bingung barangkali kita perlu membaca lebih banyak. Tapi kalau masih bingung, silakan semuanya bisa kita diskusikan, bisa kita sharing dengan memposting di kolom komentar. Saya akan mencoba merespon apa yang kalian tanyakan dan kalian bingungkan untuk topik linguistics. Nah, apa yang lain yang bisa kita kaji selain aspek yang tadi lumayan mikro, mulai dari fonologi, morfologi, sintak, dan pragmatics? Dan semantik itu menurut saya bisa jadi satu kesatuan untuk melihat makna, apakah dilihat dari teks itu, hubungan antar teks, hubungan dalam kalimat dalam teks, atau makna dan fungsi tidak hanya dari teks tersebut, yaitu pragmatik. Nah, kita akan bahas lebih lanjut di video berikutnya tentang possible topic di macrolinguistics, baik itu berupa discourse analysis, social linguistics, language, politics, and power. Apa saja sih kira-kira yang bisa kita kaji, kita bisa kita tulis untuk proposal, skripsi, maupun artikel di bidang macrolinguistics. Kalau tadi lebih pada macrolinguistics, apakah mikro dan makro itu harus terdikotomi? Tidak juga. Kita bisa mengkombinasikan kajian mikro dan makro. Yang penting kita udah fokus tahu mau mengkaji apa. Ingat, dalam meneliti sebuah topik, kita bisa membayangkan bahwa kita sedang ingin menjadi bagian dari expert yang sudah ahli di bidangnya. Kita ingin mengkaji fonologi, maka kita udah tahu juga siapa ahli-ahli di bidang fonologi tersebut, sehingga kita mau menawarkan hal yang baru. Ini loh kajian saya, kira-kira menarik atau tidak? Kira-kira apakah saya bisa berkontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang yang kita kaji. Oleh karena itu, kiranya mengetahui circle siapa expertise atau siapa expert bidang yang kita kaji, karena perlu bersanad ketika belajar. Kemudian apa kira-kira yang bisa kita tawarkan sehingga riset kita, artikel kita, skripsi kita itu bisa membuat amal untuk meningkatkan pengetahuan dan memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan di bidang bahasa secara khusus. Thank you. Kita akan sambung untuk possible topic di bidang macrolinguistics di video